Pesan moral: temukan teman di atas rata-rata dan teruslah maju. Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025 kami pergi ke Ngawi, Jawa Timur untuk sidang perdata di Pengadilan Negeri Ngawi. Saya teringat tulisan Monica Hartono yang rasanya cocok banget dengan pengalaman ke Ngawi. Ketika mulai memasuki tol ke arah Ngawi, di belakang saya ada sebuah mobil Lexus berwarna hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi. Tetapi yang saya suka, walaupun ia melaju dengan kecepatan tinggi, ia tidak memaksakan kehendak. Jika mobil di depannya tidak mau memberi jalan, maka ia yang mengalah dengan mengambil jalan ke kiri dahulu baru kemudian balik lagi ke jalur kanan. Supaya tidak mengantuk karena saya menyetir sendirian dan tertarik dengan cara menyetir si mobil hitam ini, iseng-iseng saya membuntuti mobil tersebut dari belakang. Saya ikuti cara ia menyetir, termasuk kecepatannya. Ketika tidak ada mobil lain di tol, kecuali mobil tersebut dan mobil saya, mobil hitam tersebut menambah kecepatannya. Karena sedang dibuntuti, tanpa sadar saya ikut menambah kecepatan mobil saya. Ketika saya melihat panel kecepatan, menunjukkan angka 160 km per jam. Padahal selama ini, kecepatan tercepat yang pernah saya tempuh adalah 140 km per jam, saya tidak berani melaju di atas itu. Tapi dengan adanya mobil yang saya ikuti, saya bisa tembus rekor kecepatan mobil saya. Sesuatu yang sulit saya lakukan jika tidak ada sparingnya. Karena saya berhenti di rest area, saya kehilangan mobil hitam tersebut. Ketika saya mulai memacu kendaraan lagi, saya coba untuk memacu dengan menekan gas hingga 160 km per jam lagi. Saya berhasil mencapai kecepatan tersebut tetapi tidak berani terlalu lama karena belum terbiasa. Ketika kemudian ada mobil lain lagi yang melaju dengan kecepatan tinggi dan saya ikuti, saya bisa masuk lagi ke 160 km per jam dengan durasi yang cukup lama. Sama seperti kehidupan ini, seringkali kita merasa sudah maksimal melakukan sesuatu. Kita merasa tidak mungkin lagi melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Namun kalau kita mempunyai sparring partner yang lebih hebat dari kita, entah itu seorang atasan, seorang coach, seorang mentor, role model atau apapun, maka kita bisa terpacu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Namun jika kita belum matang belajar dari sparring partner kita dan mencoba untuk mandiri, mungkin agak sulit bagi kita untuk terus berada di kondisi sama seperti ketika ada sparring partner. Nantinya jika kita sudah mempunyai pola dan terbiasa, barulah kita mulai bisa mandiri. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa penghasilan seseorang ditentukan 5 orang terdekatnya. Ilustrasi saya mengenai kecepatan mobil bisa menjelaskan pernyataan dari Robert Kiyosaki tersebut. Jika orang-orang di dekat kita hanya biasa-biasa saja, maka sulit bagi kita untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun kalau kita, biasa, tetapi di sekelilingnya luar biasa, maka kita akan terpacu untuk juga menjadi luar biasa. Apakah ada penjelasannya secara sains? Ternyata ada. Di dalam otak manusia ada sekumpulan sel saraf yang disebut mirror neuron, yang bertugas meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Jika di sekelilingnya orang hebat atau luar biasa, maka mirror neuron kita akan meniru mereka sehingga menjadikan kita juga hebat dan luar biasa. Kalau sebaliknya, maka mirror neuron pun juga akan meniru yang sebaliknya. Siapa mobil hitam yang akan Anda ikuti agar bisa menembus kecepatan Anda selama ini? Siapa orang hebat dan luar biasa yang akan Anda ikuti agar bisa menembus batas yang selama ini membatasi hidup Anda? Alhamdulillah saya dipertemukan Allah dengan sahabat yang selalu bisa diajak berdiskusi dan berbagi. 1. Saya punya sahabat seorang dokter yang super sibuk, dari beliau saya belajar ulet disiplin dan jiwa sosial. 2. Saya punya teman ulama yang tidak cukup waktunya untuk berdakwah, dari beliau saya banyak belajar tentang kesabaran dan ketenangan. 3. Saya punya saudara seorang pendidik, dari beliau saya belajar ikhlas, siap mengabdi dan tidak mengharap dihargai. 4. Saya juga selalu didampingi adik-adik saya pengusaha, dari beliau saya belajar banyak tentang memanage stres. 5. Saya bersyukur punya keluarga yang hampir tidak pernah mengeluh, memprotes tentang kesibukan saya di dalam kehidupan sosial. 6. Saya bangga punya mentor sebagai pengacara untuk banyak belajar menangani perkara. Temukan orang tersebut, ikuti dan pelajari bagaimana ia memandang dirinya, bagaimana keyakinan dan nilai-nilai kehidupan yang ia pegang, bagaimana ia membangun kapabilitasnya, bagaimana tingkah lakunya, maka Anda akan mendobrak batas yang selama ini membatasi hidup Anda. Cari komunitas yang bisa saling memberikan kontribusi dan memotivasi agar kita bisa selalu berbuat yang terbaik. Pengalaman yang sangat bisa dibuktikan dan dilakukan oleh kita. Temukan teman
di atas rata-rata, dan teruslah maju.